Fatah, be happy. Terima kasih udah selalu ada. Tanpa kamu, semuanya nggak akan pernah sama. Itu bukan tatapan anak yang penasaran. Mohan menunggu pertemuan itu. Siang itu di rumah keluarga Fernandes kembali terjadi perdebatan. Kemarahan Amanda setelah mengetahui bahwa semalam ternyata Jordan pergi bersama Fatah untuk urusan keluarga Zara. Ironisnya ya, sikap Amanda di sini seolah menunjukkan bahwa dirinya masih merasa berhak untuk mengatur kehidupan Jordan. Amanda pun bahkan menyinggung kembali skandal masa lalu yang pernah terjadi antara Jordan dan dia yang kemungkinan telah diketahui oleh Daniel. Ucapannya terasa seperti sebuah ancaman terselubung, mengingat ya sebelumnya Jordan pernah sampai berlutut memohon bantuan Amanda untuk mencari jalan keluar. Namun ya nyatanya kini Jordan udah cukup muak guys dengan sikap Amanda yang dominan serta keputusan tegasnya untuk tetap melanjutkan perceraian yang juga selalu disertai kata-kata menyakitkan dan aturan agar mereka nggak lagi saling mencampuri urusan masing-masing. Nah seiring waktu Jordan mulai terbiasa mengikuti keadaan dan nggak lagi berniat memperbaiki hubungan rumah tangga mereka. Jordan bukan hanya menolak kehidupannya diatur, tapi juga tampaknya nggak lagi peduli terhadap bagaimana reaksi Daniel nantinya tentang skandalnya dengan dia. Di sisi lain, keputusan Jordan menemani Fatah semalam bukan tanpa alasan. Jadi Jordan mengingatkan Amanda tentang kondisi Fatah yang memiliki riwayat masalah mental OCD yang kecenderungan obsesif untuk menuntaskan sesuatu. Jadi Jordan merasa perlu mendampingi agar usaha Fatah selama ini nggak sia-sia. Seenggaknya ya ada akhir yang baik agar Fatah bisa menyaksikan secara langsung saat Zara bahagia setelah akhir bertemu dengan papanya. Meski demikian, itu memang bukan satu-satunya alasan dibalik kepedulian Jordan terhadap perasaan Fatah. Sebenarnya Jordan emang masih dihantui tentang skandalnya dengan dia. Karena itulah Jordan berusaha membantu keluarga Alferic, bukan hanya agar mereka bisa perlahan melupakan masa lalu itu, tapi juga dengan harapan bahwa suatu saat nanti Daniel Alferic akan mengingat siapa aja yang pernah hadir dan membantu di masa tersulitnya. Lalu Jordan mengakhiri perdebatan itu dengan senyuman sinisnya karena merasa Amanda telah terlalu jauh mencampuri hal yang bukan lagi menjadi haknya. Nah saat Jordan melangkah ke ruang tamu, ia mendapati Pak Dhani, pengacara keluarga sudah menunggu karena ada janji temu dengan Amanda. Jordan pun langsung menyadari guys bahwa pembahasan mereka kali ini akan berkaitan dengan pembagian harta setelah perceraian. Namun Jordan bersikap sangat santai guys, bahkan ikut mendoakan agar urusan yang akan ditanganin Pak Dhani berjalan lancar. Nah ketidakpedulian Jordan ini terlihat jelas, atau lebih tepatnya karena Jordan memang sudah yakin akan berada di posisi yang diuntungkan tanpa perlu banyak usaha. Karena rupanya di sepanjang pernikahan mereka, baik Jordan dan Amanda nggak pernah menandatangani surat perjanjian pranikah. Artinya, seluruh aset yang diperoleh selama masa pernikahan akan menjadi harta bersama yang harus dibagi dua. Namun dalam prakteknya, pembagian tersebut juga mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam mengelola dan membangun aset tersebut. Dalam kasus ini posisi Jordan dinilai lebih kuat karena selain beberapa perusahaan ternyata berdiri atas namanya Jordan Fernandes, juga Amanda sempat nggak aktif selama 2 tahun karena menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Nah berdasarkan pertimbangan tersebut, Pak Dhani menyampaikan pada Amanda bahwa kemungkinan besar Jordan akan memenangkan kasus ini, yaitu mendapatkan porsi yang lebih besar dari harta bersama. Jadi pertanyaannya bukan lagi sekedar soal perceraian, melainkan apakah persoalan pembagian harta ini justru akan memperpanjang konflik di antara mereka? Beralih ke sekolah, saat jam pulang, Fatah masih setia mengiringi langkah Zara. Meskipun ya keduanya sama-sama canggung dan berusaha menjaga jarak, namun terlihat jelas bahwa Fatah masih belum rela untuk benar-benar menjauh. Bahkan secara spontan, Fatah masih menawarkan untuk pulang bareng. Gak jauh di belakang mereka, Mohan dan Raisa ikut mengiringin, sengaja mengawasi situasi. Mohan sangat memahami guys perasaan Fatah. Namun Mohan juga gak ingin ada keadaan yang justru kembali menyudutkan Zara. Karena itu Mohan udah lebih dulu memesan taksi online untuk sepupunya.
Kali ini Fatah hanya bisa menahan murungnya ya, menyadari bahwa ia harus mulai belajar menerima keadaan. Sementara itu Zara yang selama ini sering berada di posisi selalu disalahkan, tampak lebih terbiasa menghadapi situasi seperti ini. Ya, meskipun sama tetap nggak mudah. Dan dalam keheningan menunggu, kecanggungan di antara mereka semakin terasa hingga akhirnya taksi pun datang. Secara spontan, Fatah segera membukakan pintu mobil, berusaha memberikan kenyamanan terbaik untuk Zara. Ya, momen itu terasa begitu berat bagi keduanya. Jika Zara berusaha menekan perasaannya, Fatah justru masih memegang keyakinan bahwa semua ini hanyalah situasi sementara. Nah, Mohan sebagai sahabat memahami guys perasaan Fatah. Namun sebagai sepupunya Zara, Mohan kembali mengingatkan ke Fatah bahwa jika ingin benar-benar melindungi, maka Fatah harus belajar untuk nggak selalu terlibat dan mulai mengendalikan perasaannya ke Zara. Di perjalanan, Zara terus teringat wajah sedih Fatah tadi. Akhirnya Zara mengirimkan pesan singkat teks nih, meminta Fatah untuk tetap bahagia dan melakukan apapun yang bisa membuatnya merasa lebih baik. Tanpa Zara sadarin ya, kata-katanya ini justru akan menjadi semangat bagi Fatah untuk semakin yakin memperjuangkan hubungan mereka, terutama dalam mendapatkan restu dari Mama Amanda. Karena bagi Fatah, satu-satunya sumber kebahagiaannya saat ini adalah keyakinan bahwa ia dan Zara saling mencintai. Dan harapan terbesarnya adalah suatu hari nanti bisa menjadikan Zara sebagai bagian dari hidupnya secara utuh. Beralih ke alur lain, siang itu Ares kembali mengadakan pertemuan dengan Oliver Robert, hacker ganteng yang bekerja dengannya. Dengan rencana yang begitu matang, Ares merasa perlu memastikan semua pergerakannya tetap selalu aman dari sistem pelacakan pihak lawan. Karena itu Oliver masih akan sangat sibuk dalam beberapa hari ke depan guys, hingga belum memiliki waktu ya untuk kembali berkumpul bersama anggota geng Apo-nya. Di saat yang sama, Danuel menghubungi Ares. Kegelisahan terus menghantuinya setelah melihat tatapan penuh harap dari Mohan. Danuel nggak ingin kekecewaan tumbuh di hati Mohan hanya karena Danuel terus menunda dan seolah belum sempat membicarakan tentang Mohan pada Ares. Danuel berharap udah waktunya lah Ares mempertimbangkan untuk bertemu langsung dengan Mohan, atau seenggaknya membiarkan Mohan mengetahui kebenaran yang selama ini disembunyikan. Namun Ares memiliki rencana besar yang hanya akan berjalan lancar jika semua tetap terlihat normal dan alami di mata Dominika Serius. Meskipun demikian, Ares juga memahami posisi Danuel yang semakin terpojok setiap kali nanti berhadapan dengan Mohan. Karena itulah Ares berencana akan kembali mengatur pertemuan dengan Danuel dalam waktu dekat, guna membahas langkah terbaik terkait Mohan tanpa mengganggu rencana besar yang tengah disusunnya. Dan pastinya dong guys, lagi-lagi Oliver harus standby di depan layar laptopnya menjaga keamanan jalur komunikasi. Sedangkan Excel pun akan kembali dilibatkan untuk berjaga saat pertemuan duo Alperic senior tersebut.